Ya, Anda masih bersama kami di Hot Ekonomi dan kembali kita lanjutkan dialog kita. Mas Heri, dalam pengembangan proyek infrastruktur atau kota baru ini, tentunya kan akan banyak pembangunan infrastruktur di wilayah Rebana ini. Nah, kira-kira aspek apa saja yang harus diperhatikan oleh pengembang dan juga pemerintah daerah, Mas Heri? Ya, pertama adalah aspek keberlanjutan lingkungan seperti itu. Kemudian juga aspek-aspek yang terkait dengan bagaimana membangun jalur-jalur strategis ya dari pusat-pusat katakanlah bahan baku ya menuju pusat kawasan industri yang selanjutnya bisa didistribusikan dengan lancar ke market gitu ya, baik itu nanti di Pulau Jawa itu sendiri atau ke luar Pulau Jawa. Jadi memang infrastrukturnya itu memang harus terintegrasi ya, bagaimana supaya bisa saling terhubung ya antara berbagai daerah-daerah yang menjadi daerah kepentingan untuk pelaku usaha gitu ya, misalnya untuk mereka memperoleh bahan baku, kemudian juga untuk mengirim ke pelabuhan atau ke berbagai pasar di dalam Pulau Jawa itu sendiri. Kemudian yang terkait dengan bagaimana aspek-aspek untuk katakanlah pertama bagaimana supaya kebutuhan atau infrastruktur dasar itu bisa terpenuhi gitu ya, sehingga keperluan atau kebutuhan dasar bagi investor itu bisa dipenuhi, seperti contohnya energi gitu ya, kemudian juga air ya, kemudian juga jaringan-jaringan internet dan semacamnya, itu memang itu wajib ya menurut saya. Jadi infrastruktur dasar bisa disediakan oleh pemerintah, mungkin juga bisa bekerja sama dengan swasta. Dan juga tadi yang betul Pak Sumedi katakan, bagaimana peranan Pemda di sini ditunggu gitu ya, untuk sama-sama ya bekerja sama bersinergi dengan pemerintah pusat dalam rangka ya tadi memajukan daerah-daerah yang digadang-gadang sebagai pusat atau kawasan industri baru ke depan seperti itu. Jadi ini penting ya menurut saya bagi Jawa Barat, karena di Jawa Barat itu pertumbuhan angkatan kerja baru per tahun itu mencapai 1,5 juta jiwa. Nah, ini mereka harus bekerja gitu. Kalau misalnya nggak ada lapangan pekerjaan yang cukup gitu ya, maka ancamannya adalah ke pengangguran. Sehingga memang Pemda Jawa Barat ini harus terus inovatif ya, bagaimana membangun daerah-daerah dengan pusat pertumbuhan industri yang baru seperti itu. Oke, banyak aspek yang harus diperhatikan oleh Pemda dan juga pemerintah pusat. Kalau Pak Sumedi sendiri, kira-kira ini untuk rencana tata ruang wilayah provinsi dalam pengembangan Rebana Metropolitan ini seperti apa, Pak Sumedi? Ya, Pak Sumedi. Saat ini pemerintah provinsi sama pemerintah kabupaten sedang merevisi ya rencana tata ruang wilayah supaya nanti bisa sesuai dengan pengembangan kawasan. Sebenarnya itu satu paket dengan pengembangan kawasan Cekungan Bandung, kemudian juga dengan kawasan di sebelah timur utara di Jawa Barat, Priangan Timur. Jadi itu yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bagaimana revisi RT/RW itu bisa dilakukan sehingga bisa mendukung pengembangan kawasan. Salah satu tantangan di dalam pengembangan kawasan Rebana ini mungkin belajar dari pembangunan di industri di Bekasi dan sebagainya, itu menyangkut bagaimana pergeseran menjadi dari ekonomi linier, artinya mengolah, kemudian ada limbah dan sebagainya. Tapi bergeser menjadi ekonomi yang bersifat sirkuler. Jadi bagaimana seluruh proses pengolahan sampai kepada pemasaran, itu limbah dan sebagainya bisa diolah kembali. Jadi dengan pendekatan recycle, reuse, dan reduce terhadap penggunaan bahan baku. Nah, ini yang menjadi tantangan di dalam RT/RW, di dalam arahan kebijakan untuk pengembangan kawasan Rebana adalah berkelanjutan. Tadi Mas Heri mengingatkan soal lingkungan, sehingga ini yang nanti pasti akan sangat terkait dengan peruntukan bukan hanya untuk kawasan industrinya saja, tapi untuk kawasan yang untuk mengolah limbahnya, termasuk persampahan. Oke, Pak Sumedi, ini ada informasi wacana dari Pemprov Jawa Barat bahwa untuk segitiga Rebana ini akan dijadikan ibu kota baru, menggantikan Bandung. Apakah sudah ada pembicaraan dengan pemerintah pusat? Pembicaraan secara resmi belum, cuma memang beberapa kali diskusi itu melibatkan pemerintah pusat.
Nah ini proses pembahasan inilah yang nanti akan kita hitung berbagai kemungkinan tentang pemindahan ibu kota untuk di Rebana ini. Jadi ini tentu saja inisiatif dari pemerintah daerah, maka kami mencoba melihat cost and benefit dari pemindahan ibu kota itu. Dan untuk kawasan Cekungan Bandung sendiri dengan kondisi sekarang memang sudah melebihi daya dukung lingkungan. Carrying kapasitasnya sudah melewati, sehingga pasti kalau banjir, kalau hujan pasti banjir. Nah ini pilihan-pilihan itulah yang nanti akan menjadi pertimbangan di dalam pemindahan ibu kota. Dan tentu saja rencana ini kan 2020 sampai 2030, jadi selama 10 tahun perencanaan, sehingga nanti ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk bagaimana pengembangan kawasan Rebana ini, termasuk alternatif untuk pemindahan ibu kota. Jadi inisiatif masih di pemerintah daerah, nanti tentu saja kami Bappenas bersama kementerian dan lembaga itu akan membahas kemungkinan itu. Oke, baik. Pak Supadi, Pak Sani, dan juga Mas Heri, kita akan lanjutkan dialog kita ke segmen berikutnya. Kami akan segera kembali, bisa.